Selamat sore Pak dan teman-teman. Ya, perkenalkan, namaku Jones Prisco Silalahi, NIM 19040116. Nah, di sini akan membuat video tentang mengenai, chapter 1 TPM Boris. Ini, sebelumnya telah saya bahasa Indonesiakan terlebih dahulu agar kita sama-sama boleh mengerti gitu kan, untuk mengenai total productive maintenance. Nah, untuk sebelumnya, kita tahu bahwasanya dari TPM ini, kita akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang di mana diharapkan sebuah engineering itu akan mampu untuk menjaga mutu suatu benda mesin produktifnya, di mana juga melihat kualitasnya, keefektifannya berdasarkan waktunya dan juga penggunaan biaya kosnya. Oke, untuk pertama di chapter 1 ini, video yang akan saya bahas ini, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Hussein Siregar. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang di sini mengapa peralatan mengalami kesalahan dan bagaimana kesalahan ini berubah dari masalah kecil menjadi masalah besar. Tentu misalnya sebuah produk barang yang memang benar-benar ketika kita biarkan kerusakannya itu seperti misalnya lah sepeda, kalau misalnya dia rantainya itu jarang diminyai, itu akan bisa menjadi susah untuk mengayuh sepedanya dan akan membuat karat dan membuat komponen-komponen yang lainnya itu rusak. Nah, di sinilah artinya bahwasanya masalah kecil itu bisa menjadi masalah besar ketika tidak langsung untuk diperbaiki. Itulah makanya di sini juga dikatakan kan, teman-teman bahwasanya kemerosotan dari kondisi dasar, iya karena, hal yang sepele yang sebenarnya sebuah masalah tersebut, tapi ketika kita biarkan, ketika dia tidak langsung kita atasi, ya sebagai seorang engineer harusnya kita langsung sigap, cermat untuk mengatasinya. Di sini ada terkait untuk masalah pengembangan kesalahan. Nah, dari pengembangan kesalahan ini adalah kemunduran dari kondisi dasar. Langkah pertama yaitu kita lihat apa yang terjadi, yaitu kalau di sini katakan adalah, eee, patahan. Dan semakin jauh kita juga melihat akan semakin kemungkinan gagal, mengilustrasikan mekanisme sebuah kegagalan. Nah, kegagalan itu teman-teman juga ada secara total dan sebagian, di mana, sebagian itu adalah kegagalan yang tidak segera menghentikan peralatan dari berjalan. Maksudnya ada kerusakan mekanisme tersebut, tapi tidak sampai membuat sebuah sistem produksi atau peralatan yang dikerjakan dalam suatu pabrik tidak langsung terhenti. Nah, namun, ini perlu diperhatikan karena ada beberapa perangkat yang akan terkendala untuk itu dan menjadikan masalah yang signifikan. Nah, itulah untuk terkait akan hal itu dan juga tadi juga ada dikatakan adalah yaitu mekanisme kegagalan total. Nah, kalau total ini teman-teman, dia akan mengakibatkan, suatu produksi, mesin produksi atau pabrikan itu akan berhenti total karena ya kerusakannya udah parah gitu kan, karena berangsur dari yang dibiarkan sebagian tadi. Itulah terkait, penyebabnya. Nah, alternatif pengembangan kesalahan sebelum masuk ke dalam tentang kesalahan teknis, meskipun saya kira bahkan penyebab kegagalan ini masih akan dikategorikan oleh TPM sebagai sumber kerusakan paksa, yang berarti kami menyebabkannya sendiri, iya, itu berasal dari si maintenance. Kenapa? Ya itu perlu adanya maintenance, artinya mesin-mesin yang tersebut dipantau dan makanya kenapa seorang maintenance engineering itu selalu membuat data-data berapa bulan sekali untuk diperiksa, karena memang karena kelalaian dari pemeriksaan, pengecekan alat-alat itulah yang mengakibatkan, kegunaan efektivitasnya itu ya menurun, produk apa, untuk ketahanan waktu yang lama untuk suatu produk. Oke, sekarang kita mempertimbangkan jenis masalah yang sama tetapi skala yang lebih besar. Tadi kalau dia dalam skala yang seperti itu, sekarang kita masuk ke, yang 1 atau 20 atau 30 standar yang pergantian yang bagian yang perlu diganti. Nah, ini kita masuk ke situ baru ada juga masalah perkakas, bukan satu-satunya kegagalan. Berangsur, berawal dari perkakas, yang mungkin rusak ataupun mungkin sistem mesinnya. Nah, ini kan rangkaian sistem yang seharusnya secara otomatis. Nah, di sini bisa menjadi apa ya, apalagi kalau otomatik ini sangat sangat krusial lah kalau bisa dibilang, sangat-sangat urgent. Kalau apalagi misalnya adalah perangkatnya yang salah satu terkendala atau rusak, pasti yang tidak dapatlah bekerja dengan baik, gitu ya.
ini ya ditendang jika kesalahan terus tidak dikenali oleh operator sistem lain, seharusnya mengidentifikasi masalah jika bukan masalahnya. Bahkan operator yang lain atau sistem yang lain akan ikut terpengaruh. Ibarat kayak di bagian masalah tubuh ini kan, itulah. Mungkin diputuskan selama pelaksanaan latihan perbaikan berkelanjutan bahwa sistem sebelumnya yang telah diikuti sejak awal akan ditinjau. Jadi berkelanjutan dia secara kontinu untuk diselesaikan. Mungkin, ada beberapa kegagalan yang tidak dapat diselesaikan sekali itu aja, dia harus seperti pengobatan luka, maksudnya berulang kali. Misalnya pada bulan ini, dia harus juga dilakukan, perawatan yang seperti itu untuk di bulan berikutnya, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga oke, bisa kita lihat jika di sini bisa kita lihat sistem produksi gagal mendeteksi tren bahwa waktu alat offline meningkat, produksi gagal. Ada penyebab yang lebih umum yang berlaku di semua aspek produksi, dan pemeliharaan. Tidak ada prosedur standar. Ya, artinya, bisa dikatakan di sini operator harus mengetahui urusan yang tepat dari langkah-langkah pergantian dan bagaimana seharusnya mengalir, membuat prosedur abnormal yang menjadi jelas. Jadi diharapkan seorang yang bekerja dalam sebuah pabrik atau mesin, Eee, ya kenapa alat tersebut, bisa rusak, ya karena tidak digunakan sebagaimana alur kerjanya. Jadi ada yang kadang kalau kita tidak tahu ataupun tahu tapi, kita mengharapkan dia bekerja, kita paksa, itu juga tidak baik. Sehingga dibilang perlu adanya prosedur standar. Jadi prosedur standar itu yang memang udah menjadi panduannya, ya harus digunakan. Karena kalau tidak, itu akan mengakibatkan pengerjaan si mesin tersebut akan mengalami kegagalan. Itulah untuk terkait akan hal itu. Nah, di sini juga ada dikatakan bahwasanya prosedur dokumentasi itu juga harus ditentukan ya kan. Maksudnya selain prosedur standar ada, dokumentasinya, berapa lama tugas itu harus dilakukan seperti tadi yang udah saya sampaikan, seorang engineering yang maintenance harus mencatat, mendata, dan lain sebagainya. Baru tindakan yang harus diambil jika waktu tugas berada di luar jendela yang dapat diterima. Ini artinya apa tindakan yang boleh kita ambil, ketika kita mendapati akan hal itu. Oke, itu dia. Mmm, nih, kami telah meninjau contoh bagaimana masalah mesin atau setidaknya besarnya dan dampaknya dapat dipengaruhi oleh masalah selain peralatan itu sendiri. Kami juga telah melihat telah melihat bahwa manajemen teknis yang tidak efektif juga dapat secara serius mempengaruhi kinerja alat. TPM juga menyadari fakta ini saatnya untuk melihat lebih rinci bagaimana kesalahan berkembang pada peralatan untuk menjelaskan kegagalan dan penurunan dalam TPM. Pertama-tama kita harus memiliki titik awal atau referensi yang ditentukan. Titik ini dikenal sebagai kondisi dasar. Ya, jadi, ketika kita udah mengetahui lah kan bahwasanya adalah sebuah alat yang mengalami kegagalan. Nah, jadi kita harus tahu dia itu alat ini perlu nggak pada saat itu langsung diselesaikan untuk diperbaiki atau bisa untuk ditunggu. Nah, kalau memang peralatan itu mempengaruhi pengerjaan lain, itu harus langsung diambil sikapnya seperti tadi katakan seorang maintenance ketika di luar, ya harus tahu apa yang mau diambilnya, didata, "Oh ini berpengaruh nggak ke yang lain?" Gitu. Teman-teman, oke. Itulah terkait akan hal itu dan itu menjadi kondisi dasar ya, kondisi dasar yang memang perlu untuk diperhatikan. Kalau dibilang dasar kan berarti standarnya. Itulah ya teman-teman, oke. Kita masuk ke kondisi dasar, tadi juga dikatakan bahwasanya ini adalah titik awal dari garis nol dari aturan. Setiap variasi diukur dari sini. Jadi harus akurat ya. Kalau dibilang untuk melihat sebuah kerusakan, kita harus benar-benar jangan, kita agak, "Oh ini penyakitnya kira-kira ini," enggak. Memang benar-benar kalau dibilang maintenance itu adalah dokternya mesin gitu kan, ya harus benar-benar, apa sumbernya, gimana kondisinya, ya perlu, diperhatikan secara benar-benar, spesifikasinya gini kan, bagaimana dia beroperasi, sebenarnya apa yang menjadi kendala dari mesin itu, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan awal dari TPM ya, mengingat bagaimana di sini dikatakan mengembalikan peralatan ke kondisi kondisi dasarnya, tapi sebelum kita sampai di sana, kita harus bisa mendefinisikan apa itu sebenarnya, apa yang kita tuju tanpa definisi yang pasti, setiap 2 orang akan memiliki harapan yang berbeda, argumennya sama dengan penerapan standar, karena setiap perusahaan menetapkan standarnya sendiri. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk mendefinisikan ulang dasar standar ke bawah sebagai alat untuk mengendalikan biaya. Misalnya mungkin diputuskan untuk mengabaikan cat yang buruk atau rusak. Ini tidak
masuk akal. Jadi asalkan tidak berdampak pada keselamatan atau produksi dan tidak pernah dapat dilihat oleh pelanggan potensial manapun, demikian pula mungkin diputuskan untuk mengabaikan cacat kecil seperti goresan pada permukaan, unggur layar, atau penutup meteran. Nah, di sini juga kalau kita pikirkan seorang maintenance itu pun harus benar-benar melihat sisi yang urgent atau realistis dan juga penuh perhitungan ya, teman-teman. Artinya, ketika di satu perusahaan tertentu mengatakan itu adalah layak untuk diperbaiki. Satu perusahaan lain adalah memiliki standar bahwasannya itu masih dapat digunakan. Jadi di sini di mana boleh kita lihat, ketika memang kita bekerja di sebuah perusahaan, kita mengikuti bagian mana yang memang perlu di dalam perusahaan itu. Tapi ketika memang kita melihat hal itu masih menjadi hal yang wajar, itu ya bisa kita perbaiki di beberapa kemudian. Kita melihat juga bagian-bagian definisi yang atau perawatan yang memang perlu gitu kan pada saat itu. Dan misalnya di sini kan, misalnya seperti goresan, itu mungkin ya nggak terlalu nampak untuk terlalu jangka luas. Pasti kayak teknis kerja atau fungsional sebuah alat itu yang pasti, memang sangat perlu untuk diperhatikan. Itu ya teman-teman, spesifikasi juga dianggap fleksibel karena alasannya praktis ya kan. Seringkali peningkatan 50 hingga 70% akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ketika kita mulai meningkatkan, kami berharap untuk peningkatan besar secara bertahap akan berkurang ukurannya. Mungkin ada titik ini di mana perbaikan tidak efektif biaya, biaya suku cadang, dan tenaga kerja melebihi pengembalian. Di sini juga kita perhatikan 2 hal ya, sumber dayanya. Untuk seorang maintenance itu perlu kita memperhatikan, ketersediaan ataupun biaya suku cadang itu sendiri kan, dan bagaimana berapa sih, tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, itulah kan, di sini juga dikatakan di banyak perusahaan Anda akan menemukan operator ditempatkan di jalur produksi atau mesin. Mereka tidak memuat produk atau menghapusnya, mereka hanya berdiri di sana seperti pengintai kereta api menunggu dan menonton. Tapi apa yang mereka tunggu gitu kan, itu. Jadi sebenarnya tidak hanya sebagai pengamat, ya jelas, tidak hanya sebagai pengamat, tapi benar-benar ya mengetahui spesifikasinya seperti tadi dikatakan, mengetahui kelemahan dan ketahanan. Nah, sebuah benda atau produk itu, alat itu memiliki ketahanan, memang kayak, eee, kalau boleh dibilang fungsional alat tersebut gitu kan. Jadi memang tujuan utamanya, di kita lihat TPM ini kita seharusnya memungkinkan untuk mengurangi kerusakan atau bahkan menghentikan kan. Dan bagaimana dengan melakukan TPM, secara keseluruhan meningkatkan keandalan dengan cukup untuk memungkinkan operator digunakan di area lain. Dan TPM ini, adalah sebuah kayak bukan kayak memang adalah sebuah pembelajaran yang mengajarkan engineering itu menjadi sebuah karyawan yang dalam hal khusus gitu untuk melihat, "Oh ini bagian ini seperti ini," untuk memperbaikinya ke depannya. Sehingga, masalah-masalah yang didapatkan dapat diselesaikan. Nah, di sini juga dikatakan dibuat, dalam daftar gagal. Oke, itulah ya. Nah, di sini juga dikatakan disampaikan bahwasanya kegagalan dapat diberikan prioritas yang dikurangi selama tidak mempengaruhi keselamatan, efisiensi operasional, atau kualitas produk, dan meningkatkan kecepatan, manfaat, dan mendorong efek positif TPM pada produksi. Nah, kita harus memprioritaskan penghapusan kesalahan yang secara langsung mempengaruhi 3 faktor kunci yang dipilih secara sengaja. Nah, di sini ada ketersediaan, pertunjukan, dan kualitas. Tentu ya kan, ini menjadi sebuah hal, eee bisa diperhatikan untuk kegagalan. Misalnya kalau, ketersediaan suatu alat itu kurang, bahkan itu akan menyebabkan kegagalan proses-proses yang lainnya. Begitu juga dengan pertunjukan dan kualitas. Nah, ketiga faktor ini disebut efisiensi peralatan keseluruhan atau OEE. Jadi mengefektifkan kalau bisa dibilang gitu kan. Eee, itu untuk itu kemudian kita masuk ke standar teknis. Satu kunci penting dalam semua teknik perbaikan ya kan. Teknik perbaikan berkelanjutan adalah penggunaan standar. Tadi juga udah kembali ulang, karena standar itu adalah dasar kan, kondisi dasar yang perlu kita lihat. Perusahaan Anda sendiri ketika kita berada di perusahaan lain gitu kan, digunakan. Kecuali jika perusahaan adalah setia dari perbaikan terus-menerus. Nah, misalkan kalau memang, di perusahaan itu bisa memungkinkan untuk terjadinya perbaikan terus-menerus, ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana perusahaan yang memang maintenance-nya minim. Jadi ya kita kalau memang mau maju dalam perusahaan itu, ya kita perhatikan kembali. Gitu ya teman-teman. Ya. Nih, berikut ini adalah beberapa contoh standar teknis ini. Ada tingkat
produksinya yang mungkin ini bagian dari, eee, suatu produk, baru bagian atas label, lebar slot, ini aturan-aturannya, itu kan teman-teman. Ini, baru ini nih, ini yang paling terakhir yang mungkin kita bahas, efisiensi peralatan keseluruhan. Nah, ketika sebuah peralatan itu melakukan dan menjalankan fungsionalnya, dia pasti akan menjalankan dan mempengaruhi peralatan yang lain. Dan berupa saja mulai dari bagian mesin dan juga, dikatakan ini menghasilkan per unit waktu, maksudnya kerjanya itu dihitung berapa waktu, eee pengerjaannya. Desain sering terkendala oleh biaya benar, seperti tadi juga kan, di awal juga untuk kos dalam perawatan itu pun penting untuk diperhatikan dan membatasi akurasi dan kualitas output, itu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa cara yang banyak bisa, gagal untuk memenuhi memenuhi deskripsi. Yang pertama, peralatan dapat berhenti bekerja sepenuhnya, itu kan. Tadi semua jadi terpengaruh, terkendala, peralatan dapat bekerja lebih lambat dari kemampuannya. Ketika ada satu yang terpengaruh, yang lain bisa bekerja namun ya sangat lambat gitu. Kemudian peralatan bisa kehilangan kualitas ketika ya udah jelas ketika ada satu fungsional yang terganggu, tentu kualitas yang lain ya berkurang gitu kan. Baru bisa salah ukuran dalam pembentukannya. Itu ya teman-teman. Nah, inilah untuk bagian, chapter 1 TPM Boris yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, bagi teman-teman atau Bapak yang menonton. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan, terima kasih.